kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mustafa Badu. Izin sharing mungkin ya rekan-rekan terkait presentasi pada koordinasi hari ini. Itu saya insya Allah akan membahas atau menyampaikan terkait 5 aspek kehidupan rekan-rekan. Sebelum kita panjang lebar terkait penjelasan dari 5 aspek kehidupan sendiri, saya sendiri kebetulan mungkin punya kesan terkait apa itu dari 5 aspek kehidupan. Jadi dulu sempat kuliah di semester 3 itu ternyata ada salah satu mata kuliah sosiologi yang menjelaskan terkait bahwa seseorang itu bisa dikategorikan seimbang ketika dia bisa memenuhi 5 aspek. Itu kalau nggak salah teorinya dari Max Weber itu. Katanya dari Max Weber. Jadi kata Max Weber itu katanya kalau misalnya seseorang ingin bisa seimbang dalam kehidupannya itu harus memenuhi 5 aspek. Nah, yang pertama itu adalah aspek spiritual. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya aspek sosial. Yang ketiga itu ada yang namanya aspek intelektual. Terus yang keempat itu ada aspek finansial. Yang terakhir adalah aspek dari kesehatan, baik secara, kalau di WHO itu ditambah lagi secara fisik dan psikis ya, dan psikis. Nah ternyata rekan-rekan jauh-jauh orang teh barat, ternyata di budaya orang ternyata geus diajarkeun, yaitu 5 aspek kehidupan itu aya di pancawarna ternyata rekan-rekan, yang kemudian diurai kembali dan dipelajari oleh kita semua. Itu ada yang namanya 5 aspek kehidupan. Berarti begitu luar biasanya budaya kita ketika kita bisa dan mampu untuk menyelami lebih dalam terkait jati diri kita. Kalau kata Haji Cepi mah cenah hatur nuhun Abah Haji atas masukan. Tepuk tangan lu buat keilmuan JM kita yang harus kita banggakan gitu ya di sini. Nah, ternyata seseorang itu kalau misalnya mau seimbang dalam kehidupannya itu harus meliputi 5 aspek tersebut. Dan yang sering saya temukan di lapangan ternyata rekan-rekan, sering kali nih seseorang itu bisa kita temukan kelemahan dan kelebihannya itu di antara 5 aspeknya gitu kan. Nah barangkali nih misal seseorang itu menghadapi diri kita, lalu yang dia keluhkan itu adalah salah satunya di aspek finansial rekan-rekan. Tapi sering kali kita lihat potensi seseorang tersebut dalam ranah sosialnya itu dia memiliki sebuah potensi yang besar. Jadi nalak gitu kadi rumah nganggur gawe jadi ulin kadi gitu kan. Nah ternyata rekan-rekan kalau misalnya kita bisa mengajarkan keilmuan GM ini menjadi sebuah potensi dan peluang untuk mereka-mereka yang membutuhkan terhadap nilai dari salah satu aspek yang jadi kekurangannya rekan-rekan. Nah di situ bagaimana cara kita untuk bisa memberikan sebuah penjelasan atau pengertian, maka penting bagi kita untuk bisa memahami terkait semua aspek tersebut, mulai dari kesehatan secara fisik maupun secara psikis gitu rekan-rekan. Nah di JM terapi ini kan berarti kita mempelajarinya salah satunya ada di raksa jasad. Terus ada juga kalau secara psikisnya ada di raksa jiwa. Nah yang menjadi luar biasanya ketika kita mempelajari di GM terapi ini gitu, baik secara jasad kita mempelajari terkait anatomi tubuh, sistem organ, beserta dengan bagaimana rangkaian sebab dan akibatnya seseorang bisa sehat, bisa sakit, bisa semangat, gitu, bisa lesu ataupun galau rekan-rekan. Nah ini bisa kita pelajari kalau misalnya kita lebih mendalam dan lebih sungguh-sungguh terkait mempelajari terkait di bidang kesehatan rekan-rekan. Banyak di luar sana pun yang membutuhkan hal tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah finansial rekan-rekan. Di finansial. Nah, finansial ini juga jadi salah satu faktor terpenting untuk kita bisa menjadi sehat. Karena banyak di luar sana banyak juga orang yang tadinya awalnya sehat, ketika keadaan finansialnya bisa menjadi sakit. Rekring mental, rekring fisik, jatuhna kita rekan-rekan. Nah, ini bisa menjadi sebuah peluang menggunakan sebuah metode kesehatan terapi Gusmus Raksa Jasad ini untuk kita tawarkan menjadi sebuah peluang bisnis yang nantinya bisa menyeimbangkan dalam ranah finansialnya.
Lalu yang selanjutnya ada dari konteks intelektual atau edukasi ya, atau edukasi. Oke, edukasi. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang bisa kita tawarkan secara menarik rekan-rekan, karena nyatanya banyak sekali orang di luar sana yang punya rasa penasaran yang begitu mendalam terkait kehidupannya, terkait keilmuan, terkait apa yang menjadi keresahan dan ingin keluar dari permasalahannya menggunakan solusi. Nah, dari edukasi inilah kita bisa memberikan sebuah penawaran terhadap mereka supaya bisa memberikan sebuah fasilitas agar bisa menjadi seorang individu yang berkarakter intelektual dan bisa mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Gusmus Raksa Jasad ini menjadi kebanggaan bagi jati diri untuk masyarakat banyak rekan-rekan. Nah, ini juga jadi salah satu cerita kenapa saya bisa tertarik di Gusmus Raksa Jasad ini. Jadi kalau misalnya flashback ke belakang gitu, dulu saya yang pertama kali dikenalkan terkait Gusmus Raksa Jasad itu terkait ranah intelektualnya. Nah, karena begitu menariknya, jadi waktu itu masih banyak mempelajari kayak filsafat dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya banyak banyak sharing sama Ang Master Acep. Tepuk tangan dulu tuh buat Ang Master Acep. Luar biasa, dari diajak ngopi sampai jam 3 subuh ya. Masih ingat tapi. Nah, di situ tuh jadi membuka cakrawala dan bisa GM terapi itu bisa mewadahi nilai kritis banyak orang rekan-rekan. Nah, bagaimana cara kita mengolahnya. Terus yang selanjutnya ada di ranah sosial. Nah, kenapa ranah sosial menjadi salah satu aspek keseimbangan di dalam kehidupan kita? Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial. Betul apa betul? Nah, jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Maka kalau misalnya ayeuna orang tidak bersosial, orang teh bakal jadi gering pikiran, gering hati, gering finansial. Ngarebet lah kabehanana teh bisa jadi kabehanana. Lamun bahasa tren generasi milenial atau Gen Z mah cenah sok aya peribahasa abis baterai sosial. Kalau kenal mah sok aya cenah bahasa teh abis baterai sosial. Nah, di luar sana teh buat generasi Gen Z ataupun milenial ada bahasa baterai sosial aku teh abis cenah. Jadi mereka merasa ketika bersosial itu menguras energinya rekan-rekan. Padahal kalau misalnya kita balikan kanu purwadaksina gitu, kanu sejatinya sebagai seorang manusia yang hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, maka kita bisa tawarkan keilmuan GM ini menggunakan ranah-ranah sosial rekan-rekan. Nah, itu juga menjadi sebuah keseimbangan dalam aspek kehidupan kita. Nah, yang terakhir ada yang namanya aspek spiritual. Jadi kalau aspek spiritual itu adalah kurang lebihnya nih ya, aspek spiritual itu jadi hal yang berhubungan erat dengan kejiwaan kita, dengan rohani kita, dengan spirit atau semangat kita, dengan kita dan Tuhan kita rekan-rekan. Nah, sedikit mungkin cerita juga nih, saya punya cerita dari ranah spiritual. Jadi sedikit ekstrim mungkin rekan-rekan. Jadi zaman baheula teh saat acan pendak jeung Ang Master Acep teh abi teh berada dalam kesesatan dalam kepercayaan rekan-rekan. Betul. Wajar. Betul. Nah, se ekstrim itu waktu itu ternyata Ang Wajar saya teh. Waktu itu teh, nah melalui perantara GM dikenalkan dengan yang namanya keilmuan GM yang kemudian dijelaskan sedemikian hingga melalui guru saya gitu ya, dengan eloknya, dengan nalar dan intelektualnya gitu, menjelaskan rangkaian-rangkaiannya kenapa kita sebagai seorang manusia bisa berhubungan dengan Tuhan gitu, berhubungan dengan Allah. Nah, akhirnya membuka nilai spiritual saya dan akhirnya meyakini bahwa GM terapi ini teh sebagai salah satu syariat untuk saya bisa meyakini Tuhan saya. Karena luar biasa dalam GM ini. Nah, jadi penting nih bagi kita untuk memahami terkait 5 aspek kehidupan. Nah, kalau misalnya kita mau seimbang dalam 5 aspek kehidupan,
betapa luar biasanya nih di ilmu GM ini. Kalau misalnya kita mau seimbang, berarti maka mari kita sama-sama untuk meningkatkan kapasitas kita di ranah-ranah 5 aspek tersebut, rekan-rekan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.